mengenai kegiatan ini bagaimana Pak? Oke, kegiatan pembinaan kader pembangunan manusia adalah salah satu kegiatan dari konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Cilacap. Jadi kader KPM adalah kader pembangunan manusia yang ada di desa, Jadi bertugas selama ini bertugas di desa untuk membantu pemerintah desa dalam menurunkan angka stunting. Kegiatannya yaitu pendataan ibu hamil di desa, pendataan balita, pendataan bayi yang baru lahir 1000 hari pasca kelahiran. Kegiatan penanganan stunting juga hampir dikeroyok seluruh dinas sih Pak. Betul. Ya, terima kasih Pak. Ibu hamil dan balita stunting, kemudian pemberian tambahan PMT ke ibu hamil, kita selalu memberikan pada tahun ini ada anggaran dari DD Pak Bupati untuk pemberian PMT untuk ibu hamil dan balita stunting, dan kami selalu mengawal itu. Kemudian ada imunisasi, ada kelas ibu hamil, ada kelas balita, ada posyandu remaja. Kemudian Pak Bupati perlu kami sampaikan bahwa di setiap desa ada yang namanya rembuk stunting yang difasilitasi oleh tenaga ahli dan juga pendamping desa. Di antaranya kami mengusulkan sarana dan prasarana untuk kesehatan di masing-masing posyandu. Kemudian kita mengusulkan untuk pemberian PMT dan kita mengusulkan untuk honor dari belum untuk honor untuk posyandu dulu. Kita selalu mengusulkan itu. Kemudian juga penyuluhan di tingkat ibu hamil, ibu menyusui, kemudian juga para remaja agar mereka sadar dan merasa bertanggung jawab untuk kelancaran agar tidak ada balita stunting di wilayah masing-masing. Kalau untuk PMT di posyandu, desa saya sudah nganggarin 5.000 untuk sekitar 500 balita di 5 posyandu. Itu sudah berjalan. Jadi setiap bulan kita PMT-nya bervariasi. Nah, yang mau saya sampaikan ini problemnya kayak gini Pak. Untuk balita stuntingnya itu, kalau kita udah intervensi dikasih PMT udah, dikasih edukasi udah, itu biasanya kok nggak ada kenaikan gitu ya. Biasanya saya koordinasi sama puskesmas untuk minta rujukan. Jangan-jangan balita ini punya alasan medis di mana perkembangan tubuhnya nggak berkembang gitu. Saya udah sering rujuk sampai ke Sarjito, Jogja. Saya ikut dampingi, ternyata ada kelainan di jantungnya. Nah, problemnya kayak gini Pak, ada beberapa balita yang belum punya BPJS. Sedangkan untuk daftar itu kan harus satu kakak, nggak bisa hanya balitanya aja. Paling di situ Pak, kendalanya tidak punya BPJS. Terus yang kedua, biasanya itu yang terakhir saya dampingi itu, si anak ini ISK Pak, infeksi saluran kencing. Jadi ada beberapa balita yang stunting itu dikarenakan ISK. Salah satu dari dokternya itu bilang untuk disunat saat kecil itu loh. Nah, tapi keluarganya itu gak mau. Gak mau apa gak mampu? Gak mau. Oh, gak mau. Jadi saya kadang suka bingungin gitu Pak, kalau saya intervensi terlalu dalam, itu takutnya gimana gitu. Paling kalau dari Sinasari problemnya kayak gitu Pak, lebih ke fasilitas untuk ke jenjang kesehatan berikutnya aja. Kalau yang untuk lainnya mah, insya Allah udah aman dan mudah-mudahan sesuai. Terima kasih Pak. Insya Allah mudah-mudahan untuk bupati kita yang sekarang akan merealisasikan apa yang kita inginkan. Ya. Jadi
untuk Yang terhormat Bapak PJ Bupati Cilacap, Bapak Awaludin Muri, APMM. Yang kami hormati rekan kami Pak Andi Cahyono, Kabid 2 ini yang menangani per KPM-an, juga tenaga ahli Dispermades, Pak Fatikun selaku koordinator, beserta seluruh teman-teman dari Dispermades dan juga dari pendamping desa Wijaya Kusuma Kabupaten Cilacap. Biasanya ya di ruang transit ya, Butaiwa ya, ruang transit Dispermades ya, ex officio gudang lah. Tapi sekarang kita berada di pendopo yang sangat mulia ini. Tentunya ini suatu anugerah yang luar biasa. Kami doakan mudah-mudahan selalu semua dalam keadaan sehat, sempat selamat, mulai dari tadi dari rumah sampai ke pendopo ini, dan mudah-mudahan karena kami tahu persis perjalanannya juga cukup jauh, kita doakan juga semoga teman-teman KPM nanti juga bisa pulang sampai dengan ke rumah ini juga dalam keadaan sehat sempat. Allahumma amin. Sekaligus mungkin membawa oleh-oleh yang nanti akan disampaikan oleh beliau Pak Bupati. Insya Allah tadi apa yang disampaikan koordinator kabupaten sudah dicatat semua oleh Pak Bupati. Dicatat, saya kan nggak tahu beliau sendiri yang akan menyampaikan. Juga perlu kami sampaikan sebelum kami menyampaikan laporan kegiatan ini, hal yang lumrah, hal yang wajar apabila KPM ini curhat atau mungkin audensi pating grundel gitu ya, itu ke Dispermades. Jadi kami sampaikan bahwa ini adalah hal yang biasa, hal yang lumrah, regulasi dari beliau Pak Bupati, sehingga kita hadir di sini secara santun, ingin bersilaturahmi sekaligus beraudiensi dengan Pak Bupati. Kan ada dari Paguyuban Kader Pembangunan Manusia, nomornya ini saya bacakan secara lengkap: 02-BK-6-KPM-Cilacap-6-2024 perihal permohonan fasilitasi audiensi dalam bentuk rapat koordinasi KPM se-Kabupaten Cilacap. Jadi ini dasar pelaksananya adanya permintaan dari koordinator KPM Kabupaten Cilacap. Kemudian yang B, ini surat sekretaris daerah Kabupaten Cilacap nomor 400.10.2.3/3481/26 tanggal 8 Agustus perihal undangan. Kan Bapak Ibu sekalian dapat undangan semua, ya, karena undangan itu juga sebagai dasar untuk melakukan perjalanan dinas. Jadi perjalanan dinas Bapak Ibu sekalian ini resmi, ya, resmi difasilitasi oleh dinas yang membidangi. Jadi ini bukan kegiatan yang tidak mengada-ada. Maksud dan tujuan. Yang pertama, maksud kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas kader agar mampu berjalan dengan baik dan kinerja KPM dapat optimal sesuai dengan tugas dan perannya, dan tugas tersebut antara lain memfasilitasi pelaksanaan integrasi pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa. Dimana ini akan ini kan menjadi permasalahan nasional, termasuk tadi sampaikan TB. Kemudian tujuan adalah mendorong peningkatan kualitas kader agar mampu menjelaskan stunting dan kegiatan konvergensi pencegahan stunting. Sehingga nanti akan ada materi yang akan disampaikan oleh tenaga ahli. Kemudian menjelaskan peran desa dalam kegiatan konvergensi pencegahan stunting. Jadi di sini yang perlu nanti disampaikan ke desa adalah pencegahan. Penanganan tadi sudah sampaikan, ada pemberian PMT,
kemudian dan juga yang lain-lain. Tapi pencegahan ini juga penting karena tadi sampaikan mulai dari remaja ini perlu kita adanya pencegahan. Jadi tidak nangani terus tapi tidak mencegah. Yang mau hamil nilainya kurang 23,5 diloloskan terus oleh Pak Kades sehingga itu akan melahirkan generasi-generasi stunting. Jadi sosialisasi, edukasi ini penting. Memahami bentuk pengorganisasian pelaku konvergensi pencegahan stunting di desa dan melakukan analisis konvergensi pencegahan stunting. Jadi kita sekarang ini kan sepak bola sudah mulai juara-juara terus. Nah, ini suatu bentuk keberhasilan dari pencegahan stunting, tentunya pemenuhan gizi, tinggi badan dan juga yang lainnya. Kemudian untuk peserta, dapat kami laporkan untuk peserta rapat koordinasi kader pembangunan manusia KPM ini kepada beliau Pak Bupati, ini sebanyak 269 orang atau sesuai dengan jumlah desa yang terdiri dari tiap kecamatan sebanyak 1 orang kader KPM dari desa-desa di wilayahnya. Ada yang bapak-bapak dan sebagian besar ibu-ibu. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi kader pembangunan manusia KPM tingkat Kabupaten Cilacap ini dilaksanakan selama 1 hari pada hari ini Jumat 9 Agustus 2024. Paham kata kalimat saya secara pribadi selaku Kepala Dispermades ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon maaf sekali mungkin selama ini tadi disampaikan oleh Korkap kita baru kali ini spektakuler kumpul se-Kabupaten Cilacap, yaitu semata-mata karena ketidakmampuan tampilan sebagai manusia biasa di dinas untuk bisa menyatukan Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah hari ini berkat beliau Pak PJ Bupati Cilacap mulai KPM dari Nusantara sampai dari Luhur kita ketemu semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Tepuk tangan untuk Pak Bupati bersama Pak Kabid yang menangani KPM. Ya, marilah kita manjatkan puji syukur atas segala rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian sehingga di siang hari ini kita bisa hadir di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti ini dalam rangka rapat koordinasi paguyuban kader Dispermades Pak Ikut. Yang saya hormati koordinator tadi sudah menyampaikan luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk koordinatornya. Semangat ya. Koordinator, kader pembangunan manusia dan seluruh kader yang saya hormati dan kelembagaan desa. Jadi kita tidak langsung membina masyarakat, tetapi lewat pemerintahan desa dan kelembagaan yang ada di desa. Dari pembinaan itu, pemerintahan desa itu ya melaksanakan anggaran-anggaran yang sudah di APBDes ya. Kita memberi petunjuknya begitu. Jadi apa yang sudah diberi petunjuk itu dilaksanakan oleh pemerintahan desa sehingga nanti berguna untuk masyarakat di desa gitu. Nah, kan ada kaitan bantuan langsung dengan misalkan bantuan kabupaten lah, bahan KU kabupaten misalkan kan Ya, itu kan langsung bukan ke masyarakat, masuknya ke rekening desa. Nah, nanti desa menunjuk tim pelaksana kegiatan namanya TPK itu, sehingga nanti direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh pemerintah desa, melibatkan masyarakat di desa seperti itu. Kita nanti monitoring gitu. Ya kalau itu dilaksanakan ya akan menggerakkan
keinginan masyarakat Iya, desa. baik dari sisi bisa masyarakat kan bisa bekerja di kegiatan-kegiatan itu, begitu. Jadi kalau dilaksanakan kan infrastrukturnya juga bisa baik, kemudian masyarakat desa juga bisa ikut bekerja, begitu Pak Hero. Iya. Kalau seandainya terjadi penyimpangan, mekanismenya gimana, Pak? Karena dana desa ini kan, bantuan dana ke desa ini kan cukup besar. Ya, itu pengawasan oleh masyarakat, oleh lembaga-lembaga lain ya. Iya. Jadi nanti kalau ada penyimpangan ya jelas ada sanksinya, tapi harus diperiksa dulu gitu. Ini kadang-kadang laporan kan banyak sekali. Iya, Ya, iya. kita cek lapangan, apakah kurang volume, apakah gimana. Kalau kurang volume kan suruh nambah volume. Iya, itu Seperti itu. iya mudah itu ya, Pak. Itu juga inspektorat juga turun atau BPKP, Pak, biasanya? Ya enggak, kan ada, tidak harus langsung ekspektorat. Kita di Smades nanti juga turun. Jadi, tapi kalau sudah ada laporan ya inspektorat bisa saja turun. Tapi di Smades kan juga Akan lebih mengecek ke lapangan kesalahannya di mana, seperti itu. Pedomannya kan tetap itu yang di RAB seperti itu. Ya, demikian saya dengan Pak Adi Prabowo di Supermades. Terima kasih. Ya, ya.